Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita. Mari kita kembali tenang untuk memusatkan perhatian kita di dalam peribadahan pada Minggu 14 Februari 2021 dengan tema Kemuliaan dalam Bencana Tanah Liat. Sidang Jemaat Kekasih Tuhan, terpujilah Allah yang senantiasa menyatakan kemuliaan-Nya bagi kita semua. Kita bersyukur karena hari ini kita memasuki Minggu Transfigurasi, yaitu akhir siklus Natal. Dalam perayaan ini, kita mengenang dan menghayati peristiwa ketika Yesus dimuliakan di atas gunung. Peristiwa tersebut merupakan permulaan babak baru karya pelayanan Yesus. Firman Tuhan akan menuntun kita hari ini dan sepanjang minggu ke depan kita lalui. Mari bersama-sama kita berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 10. Pujilah Tuhan Sang Raja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dan damai sejahtera dalam nama Allah yang Maha Mulia bagi kamu sekalian. Terima kasih, salam bagimu juga. Silakan duduk kembali. Di dalam perjalanan kehidupan kita, seringkali kita melukai hati Tuhan melalui perbuatan dan tindakan kita yang terus kita lakukan dalam kehidupan kita. Saat ini kita diberi kesempatan untuk mengakui setiap dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, Bapa yang Maha Mulia dan telah menciptakan kami manusia dengan penuh kemuliaan.
Kami menyadari dan mengakui bahwa dalam hidup ini kami seringkali tidak menghormati kemuliaan Tuhan dan tidak menghargai kemuliaan pada diri kami. Pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami acap kali tidak menyatakan bahwa kami ini ciptaan yang mulia. Karena itu, kami mohon Tuhan mengampuni kami. Kau perkasa, ku lemah. Jikalau kita mengakui setiap dosa dan kesalahan kita dengan penuh kerendahan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni dosa kita. Berita anugerah diperdengarkan kepada kita, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan. Berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Yang Maha Kasih kita nyanyikan.
dengarkanlah petunjuk hidup baru. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sidang jemaat kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama mengagungkan Tuhan dengan membaca Mazmur 50 ayat yang pertama sampai dengan 6 secara responsorial. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa, Tuhan Allah, berfirman dan memanggil bumi. Dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya, Dari Sion puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas, Dan kepada bumi untuk mengadili umatnya, bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, Sebab Allah sendirilah hakim. menyambut dengan nyanyian Tuhan Maha Mulia. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam 3 bahagian. Yang pertama dari kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai 18. Bagian yang kedua dari 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 15. Dan pembacaan yang ketiga dari Injil Markus pasal 9 ayat 2 sampai 13. Mari kita minta pertolongan daripada Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang sangat baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan terus memelihara kehidupan kami hingga pada saat ini. Dan pada saat ini ya Tuhan, Engkau melayakkan kami, anak-anak-Mu, untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalamnya itu ya Tuhan, kami akan membaca, bahkan merenungkan kebenaran firman-Mu ini. Mampukan kami semua ya Tuhan, untuk memahami firman-Mu ini dengan baik. Berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita yang pertama terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-18. Elia naik ke sorga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab,
Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu, keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka ke Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya, 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai ke seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah dihinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, "Coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari tuanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam satu lembah." Elisa menjawab, "Janganlah suruh pergi." Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sambil memalukan, maka berkatalah ia, "Suruhlah pergi." Mereka menyuruh 50 orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko,
Berkatalah ia kepada mereka, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi?" Demikianlah pembacaan kita. Amin. Bacaan yang kedua terambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai ayat 15. Firman Tuhan berkata, "Harta rohani dalam bejana tanah. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, "Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata." Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada diri-Nya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Demikian sabda Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita membacakan Injil Markus pasal 9 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan, Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa,
dan satu untuk Elia. Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekoyong-koyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia." Amin firman Tuhan. Kure sumanga puang. Silakan duduk kembali. Shalom. Yang menjadi tema perenungan kita pada saat ini adalah kemuliaan dalam bejana tanah liat. Kemuliaan dalam bejana tanah liat. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini, tepat hari ini, kita memperingati peristiwa transfigurasi atau peristiwa perubahan rupa yang terjadi kepada Yesus di atas bukit yang tinggi. Sebagai manusia, terkadang kita juga selalu berubah, entah ke arah yang lebih baik ataupun sebaliknya. Di dalam pembacaan kita pada saat ini, kehidupan Paulus juga mengalami perubahan dalam kehidupannya. Kita ketahui bahwa Paulus awalnya adalah seorang yang sangat kejam. Ia sangat membenci dan bahkan memenjarakan orang-orang yang mengikut dengan Tuhan Yesus. Tetapi karena ia bertemu dengan Tuhan Yesus, maka hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Ia yang awalnya seorang penganiaya menjadi seorang yang sangat mengasihi Tuhan dan juga manusia dalam kehidupannya. Hidupnya sebagai tanah liat yang mengimani bahwa Allah akan membangkitkan dia sama seperti Tuhan Yesus yang telah dibangkitkan. Para murid-murid Yesus juga merasakan hal yang sama. Ia sangat merasa bahagia atas peristiwa transfigurasi yang terjadi tepat di hadapan mereka, sehingga melalui itu mengubah pemahaman mereka dalam kehidupannya. Begitu pula dengan Elisa.
Ketika ia menyaksikan Elia yang terangkat dengan kereta api, ia juga mengalami perubahan dalam kehidupannya. Ia berubah menjadi orang yang sangat bergantung kepada Allah dan juga menjadi abdi Allah. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita, Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya dengan berbagai cara, dengan berbagai bentuk. Dalam pembacaan kita saat ini, sebagai nyala api yang menjilat-jilat dan badai, sebagai kereta berapi dengan kuda berapi serta angin badai, dan juga tampak putih berkilat-kilat. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, transfigurasi mau mengajarkan kepada kita bahwa penderitaan dan hinaan yang akan diperoleh oleh Yesus tidak akan pernah meniadakan kemuliaan-Nya, tetapi justru menjadi jalan pada kemuliaan. Kemuliaan itu diperoleh melalui penderitaannya, melalui salib yang akan terus bercahaya. Cahaya Injil itu pun yang akan menerangi perjalanan kita dan juga menerangi perjalanan para murid-murid Tuhan Yesus dan juga Paulus dalam kehidupan mereka. Sehingga dengan itu pokok pembelajaran atau pokok pengajaran yang mereka ajarkan adalah tentang Tuhan Yesus. Itulah yang menjadi harta bagi Paulus yang dimiliki dalam bejana tanah liat. Kita ketahui bahwa bejana tanah liat itu berarti lemah. Ia rapuh, ia cepat binasa. Bahkan dalam kehidupannya akan selalu ada tantangan. Tetapi karena ia telah menerima kemuliaan Allah, maka ia memiliki kekuatan yang melimpah daripada Tuhan. Itu berarti bahwa Injil Yesus Kristus merupakan sumber kekuatan dari Allah yang menyelamatkan serta memampukan setiap orang yang taat dan setia kepadanya untuk melihat dan mengalami kemuliaan Allah serta mampu menghadapi setiap tantangan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, mari kita menghayati masa transfigurasi. Mari kita berproses pada sebuah perubahan. Orang-orang Kristen adalah bejana tanah liat yang sering bahkan selalu menghadapi berbagai persoalan-persoalan hidup. Tetapi kita telah menerima Injil itu. Kita telah menerima cahaya Injil itu yang menjadi sebuah pengharapan dan kekuatan bagi kita untuk tetap memancarkan cahaya kemuliaan Kristus dalam perjalanan kehidupan kita. Amin firman Tuhan. Mari kita masuk dalam saat teduh. Ya Tuhan, betapa rapuhnya kami bagaikan tanah liat
yang sangat rendah ketika kami yang tidak bernilai ini. Tetapi meskipun kami adalah orang-orang yang tak berharga, Engkau melayakkan kami oleh karena Tuhan mau memberikan cahaya kemuliaan itu kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau melayakkan kami melalui pengorbanan-Mu yang begitu dahsyat bagi kami. Mampukan kami untuk memancarkan cahaya itu di dalam kehidupan kami. Mari berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita mengucapkan 12 pengakuan iman rasuli kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita menyanyi Kidung Jemaat 242, Muliakan Allah Bapa. Jemaat kekasih Tuhan, saatnya bagi kita untuk membawa ungkapan syukur. Karena itu, dengarlah firman Tuhan dari Mazmur 50 ayat 5. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan, mengiringi persembahan syukur segala kemuliaan. Segala kemuliaan
Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena cinta kasih Tuhan yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Engkau terus menjaga dan memelihara kehidupan kami hingga pada saat ini Tuhan. Kami telah membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kami sebagai anak-anak-Mu yang begitu rapuh dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga telah memberikan tanda ungkapan syukur kami melalui persembahan. Biarlah setiap persembahan ini ya Tuhan boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu, boleh berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan, bahkan boleh dipakai untuk menyebarluaskan firman-Mu di tengah-tengah pelayanan di Jemaat Sion Pare-Pare di tempat ini. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami berdoa kepadamu buat segenap anggota jemaat Tuhan. Tuhan, terus beri kekuatan, semangat bagi kehidupan jemaat-Mu dalam menjalani setiap apapun yang mereka jalani dalam kehidupan mereka. Biarlah ya Tuhan, apapun itu, biarlah boleh menjadi berkat bagi kami sekalian, bahkan menyenangkan hati Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu buat karunia anugerah yang Tuhan berikan kepada mereka sekalian yang berulang tahun ya Tuhan, yang berulang tahun perkawinan, yang merasakan anugerah Tuhan melalui umur panjang lanjut usia yang Tuhan berikan kepada mereka. Biarlah senantiasa mereka tetap melihat bahwa itu semua adalah karya Tuhan, adalah pemberian Tuhan dalam kehidupan mereka, bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi mereka. Biarlah ya Tuhan dalam kehidupan mereka tetap senantiasa mengucap syukur, bahkan tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam perjalanan kehidupan mereka. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, mendoakan setiap anggota jemaat Tuhan yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Ya Tuhan, hadirlah di tengah-tengah mereka, menjamah setiap tubuh mereka yang sakit, sehingga melalui itu ya Tuhan, setiap sakit penyakit yang ia derita boleh sembuh oleh karena pertolongan Tuhan. Pakailah ya Tuhan orang-orang yang ada di sekelilingnya, pakai para medis, obat-obatan, makanan dan minuman, bahkan setiap perawatan dari keluarga mereka. Ya Tuhan Allah Bapa, bahkan kami juga berdoa kepadamu, setiap keluarga yang sementara merawat, berikan hikmat, kebijaksanaan, kesabaran dalam merawat saudara kekasih. Biarlah tetap menjadi kekuatan penopang bagi hamba-hamba Tuhan yang saat ini sedang mengalami pergumulan sakit penyakit. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, buat setiap anggota jemaat Tuhan, mungkin pada saat ini sedang bergumul mencari lapangan pekerjaan, bergumul karena cita-cita, bahkan bergumul karena pasangan hidup. Biarlah ya Tuhan, apapun yang mereka rencanakan, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah mereka, sehingga apapun yang mereka gumuli boleh melihat jalan yang terbaik yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan mereka. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, sebentar Tuhan kami akan kembali ke rumah. Tuhan tolong perjalanan
kami ya Tuhan, lindungi kami hingga boleh tiba di rumah dengan selamat. Bahkan kami membawa kepadamu pergumulan dunia ini, pandemi, virus corona. Kami tidak tahu apa yang Tuhan rancangkan ke dalam kami, kepada kami sekalian. Tetapi kami memohon kepadamu, biarlah semuanya ini boleh berlalu ya Tuhan. Tetapi kembali bahwa bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Untuk itu ya Tuhan, mampukan kami semua untuk tetap kuat, tetap sabar, untuk menantikan kemurahan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Bapa yang baik, setiap kami yang mengambil bagian pada saat ini, baik kami maupun Om Pak Rian ya Tuhan, kiranya Tuhan terus menjaga dan memelihara kehidupan kami sekalian. Biarlah pelayanan ini ya Tuhan boleh Engkau kehendaki, bahkan menjadi berkat buat sesama kami dan berkat dalam kehidupan kami. Biarlah kami tetap kuat, sehat untuk menjalani setiap tanggung jawab yang Tuhan embankan dalam kehidupan kami. Ini kami ya Tuhan, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Terima kami yang berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 383, bait yang pertama, Sungguh Indah Kabar Mulia. Pergilah dan pancarkanlah kemuliaan Tuhan dalam kehidupanmu, sehingga semua orang di sekitarmu menikmati sejahtera Tuhan. Mari arahkan hati kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Nyanyian syukur berkat kemurahan-Mu akan merupakan lagu penutup pada ibadah kita.
segenap rangkaian peribadahan kita. Terima kasih atas ketenangan kita dalam mengikuti peribadahan ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.